Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrotul Thaibah, NIM 611. Di sini saya akan menganalisis data dengan menggunakan SPSS. Adapun soal yang pertama, analisis regresi linier. Seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar X1 dan nilai statistik X2 secara bersama-sama terhadap prestasi Y. Statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Adapun langkah yang pertama, kita copy data dalam Word. Setelah itu, kita buka aplikasi SPSS. Kita pastekan ke dalam data view. Selanjutnya kita ke variabel view, kita ganti nama. Yang pertama ada jam, yang kedua ada nilai, yang ketiga ada prestasi. Untuk desimalnya ini kita ganti menjadi 0. Setelah itu kita kembali ke data view, kita klik analyze, kita ke regression, kita klik linear. Untuk yang prestasi kita pindahkan ke dependent, untuk jam dan nilai kita pindahkan ke independent. Selanjutnya kita klik statistik, kita centang estimate, model fit, R-square scan, dan deskriptif. Lalu kita klik continue, kita klik plot. Untuk dependent kita pindahkan ke Y. Yang Z-sheet kita pindahkan ke X. Kita centang histogram dan normal probability plot. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini sudah ada data regression. Adapun data analisis regresi dari SPSS ini saya copy ke Word seperti ini. A. Analisis regresi. Rumusan hipotesis. HO tidak ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. HA ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Kriteria pengujian. Jika RXY lebih besar nilainya dari R tabel, N dikurangi K dikurangi 1, di mana N ini adalah banyaknya sampel dan K ini adalah jumlah variabel independen, maka HO ditolak. Dan sebaliknya, jika RXY lebih kecil nilainya dari R tabel, N dikurangi K dikurangi 1, maka HO diterima. Nilai R hitung sama dengan X1 terhadap Y, yaitu 0,888, di mana dapat dilihat dari correlation pada
analisis regresi SPSS. Sedangkan R tabel 15 dikurangi 2 dikurangi 1, di mana 15 ini adalah banyaknya sampel dan 2 ini adalah jumlah variabel independennya, yaitu ada X1 dan X2, yaitu 0,576, di mana nilai tersebut dapat dilihat di R tabel seperti ini. Di 12 yaitu 0,576. RXY lebih besar nilainya dari R tabel, sama dengan 0,888 lebih besar nilainya 0,576. Dengan taraf signifikansi 5%. Jadi ada hubungan yang positif antara jam belajar dengan prestasi. Nilai R hitung sama dengan X2 terhadap Y, yaitu 0,616, yaitu dapat dilihat di sini. Sedangkan R tabelnya itu sama, yaitu 0,576. RXY lebih besar nilainya dari R tabel, sama dengan 0,616 lebih besar dari 0,576 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi ada hubungan yang positif antara nilai statistik dengan prestasi. Yang B, ada pengaruh signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Besar F hitung yaitu 2,411, di mana dapat dilihat di ANOVA pada regression yang F ini. Dilihat nilai signifikansi 0,000 ini. Lebih kecil nilainya dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian HO ditolak. Jadi nilai variabel bebas dapat menjelaskan nilai terikat. Kesimpulan variabel independen sangat berpengaruh pada variabel dependen, atau X1 dan X2 sangat berpengaruh terhadap Y. Untuk yang C, besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dapat dilihat di model summary, yaitu tabel di atas menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Besar koefisien determinasi adalah 0,796. Di sini terdapat di R square. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%, sedangkan 20,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan untuk yang D, persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi, yaitu dapat dilihat di coefficients. Diperoleh hasil B pada tabel di atas, yaitu pada konstan A adalah 3,029 ini. Sedangkan jam belajar B adalah 0,262 ini. Dan nilai statistik memiliki nilai 0,015 ini. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2. Y sama dengan 3,029 tambah 0,262 X1 tambah 0,015 X2. Dan soal yang kedua,
Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh pembelajaran statistik dengan model pembelajaran virtual melalui Bandicam Screen Recorder. Dari satu kelas diambil 15 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran Bandicam Screen Recorder. Dengan taraf signifikansi A alfa sama dengan 0,05. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar statistik? Nah, di sini data sebelum dan sesudahnya ini kita copy terlebih dahulu. Kita pastekan ke SPSS. Dan kita buat data baru. Kita pastekan ke data view. Kita ke variabel view, kita ganti namanya sebelum dan yang kedua sesudah. Desimalnya kita nolkan. Kalau sudah, kita kembali ke data view, klik analyze, klik compare means, klik paired sample t-test, kita pindahkan semuanya ke paired variable. Oke. Di sini sudah ada data paired sample t-test. Ada 3, ada paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Dan ini yang kita gunakan. Seperti ini. Adapun rumusan hipotesisnya, HO tidak ada pengaruh antara model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar. H. Ada pengaruh model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar. Yang B. Kriteria pengujian. Jika T hitung lebih besar nilainya dari T tabel, maka HO ditolak. Dan T hitung lebih kecil nilainya dari T tabel, maka HO diterima. Atau p-value lebih kecil nilainya dari alfa, maka HO ditolak. Dan sebaliknya, jika p-value lebih besar nilainya dari alfa, maka HO diterima. Nah, adapun analisis paired sample t-testnya seperti ini. Ini yang kita gunakan. Dalam SPSS yang kita gunakan yaitu paired sample test dalam analisis paired sample t-test. Nilai T hitung itu nilainya min 1,031. Dapat dilihat dari ini yang T. T hitung lebih kecil nilainya dari T tabel, sama dengan min 1,031, lebih kecil dari 2,145, di mana nilai T tabel ini sudah diketahui di dalam soal dengan taraf signifikansi 0,05. Jadi tidak ada pengaruh antara model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar. Untuk kriteria pengujian yang kedua,
itu nilai p-value di sini 0,320. Di sini ini yang sig 2 tailit. Sedangkan alfanya 0,05, di mana ini juga sudah diketahui taraf signifikansinya di dalam soal. P-value lebih besar dari alfa sama dengan 0,320 lebih besar 0,05 dengan taraf signifikansi 0,05. Jadi tidak ada pengaruh antara model pembelajaran statistik dengan Bandicam scan recorder terhadap prestasi belajar. Jadi dapat disimpulkan tidak ada pengaruh antara model pembelajaran statistik dengan Bandicam scan recorder terhadap prestasi belajar.